Bab 537. Tentara api merah menghalangi jalan. Klutang tiba, dan ketiganya berdiskusi lagi. Sebuah rencana pertempuran Rincin dibuat. Setelah berdiskusi selama 1 sore, baru untuk sementara beres. Sekarang tinggal menunggu hasil investigasi dan mengetahui keberadaan Tuan Gao. Begitu hasil investigasi keluar, saatnya untuk bertindak. Untuk sementara begini saja. Winona Jiang menghela nafas lega, dan berkata, tindakan kali ini harus berhasil, tidak boleh gagal, konsekuensi dari kegagalan sangat serius, siapapun tidak bisa menanggungnya. Kingston Jiang dengan ekspresi serius, dia berkata, hanya saja aku bahkan tidak tahu seperti apa Tuan Gao, juga tidak tahu keberadaannya. Semuanya sudah direncanakan, tetapi sekarang justru menemukan masalah. Siapa sebenarnya Tuan Gao? Winona Jiang berpikir sejenak dan berkata, aku juga tidak pernah bertemu dengannya, Wang harusnya tahu, sekarang seharusnya pergi mencari Wang untuk mencari tahu. Aku akan pergi sekarang. Kingston Jiang berdiri. Tunggu. Winona Jiang tiba-tiba teringat sesuatu, dan tiba-tiba menghentikan Kingston Jiang. Kingston Jiang berhenti untuk melihatnya. Winona Jiang berkata, aku rasa tidak perlu terburu-buru, kita harus menunjukkan sesuatu sekarang, jika tidak, itu akan terlalu aneh, seperti kata pepatah, sesuatu yang luar biasa pastilah tidak beres. Kamu sekarang adalah tentara api merah, jika tidak melakukan apa-apa, dia akan menjadi terlalu aneh, ini akan membuat Tuan Gao curiga. Kingston Jiang bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Winona Jiang tersenyum, tentu, mengadakan upacara penyambutan dengan meriah, mengumumkan kepada dunia, mengumumkan pada Dacia, tentara api merah sudah diangkat, ini juga dapat melumpuhkan garis pertahanan Tuan Gao, berpikir bahwa kamu juga adalah orang yang mengejar kekuasaan, dan bahkan Tuan Gao mungkin akan menghadiri upacara penyambutanmu, dengan begitu kita dapat mengetahui siapa Tuan Gao. Kingston Jiang berpikir sejenak, dan berpikir itu akan berhasil. Sekarang masih menyelidiki lokasi penelitian, ini akan memakan waktu beberapa hari atau bahkan lebih lama. Dan dia adalah putra surgawi, dan sudah tersebar di internal. Jika dia terus merendah, itu akan membangkitkan kewaspadaan dan kecurigaan orang lain. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Kingston Jiang berbalik dan pergi. Dia pergi, Winona Jiang bersandar di sofa, menatap Klutang, mengatupkan bibirnya dan bertanya, Klu, bagaimana hubunganmu dengan Kingston Jiang sekarang? Sangat baik. Klutang melihat di Winona Jiang dan berkata, kami akan menikah lagi ketika masalah ini diselesaikan. Apakah baik-baik saja? Winona Jiang sedikit tersenyum dan berkata, jangan-jangan hanya baik terlihat di luar, apakah kamu tidak tahu bahwa Sylvia Yi pergi ke Jiangzhong? Aku tahu, memangnya kenapa? Klutang berkata dengan datar, dia hanya bagus di luar, dan akan pecah dengan satu sentuhan. Bagaimana bisa berebut denganku? Aku mengendalikan aula Raja Surgawi, aku dapat membantu Kingston Jiang, setiap pria tahu bagaimana memilih. Klutang sangat percaya diri. Belum tentu. Winona Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika Sylvia Yi hamil? Mendengar perkataan tersebut, wajah Klutang langsung menjadi kaku, menatap Winona Jiang, dan bertanya, apa yang kamu katakan, Sylvia Yi hamil, bagaimana mungkin? Winona Jiang tersenyum, aku hanya mengatakan jika, dia juga memiliki hubungan dengan Kingston Jiang. Ini juga mungkin saja, sudah, jangan terlalu dipikirkan, aku hanya asal berbicara, aku sedikit lelah, pergi mandi dulu. Winona Jiang bangkit dan pergi. Pembicara hanya iseng berkata, tetapi yang mendengarkan menganggapnya serius. Klutang menjadi waspada dengan kata-kata Winona Jiang. Mungkinkah gadis ini benar-benar hamil? Klutang bergumam dengan bingung. Jika ini masalahnya, maka itu akan merepotkan. Dia mengerti Kingston Jiang, dan Kingston Jiang adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Jika Sylvia Yi benar-benar hamil, maka dia dalam bahaya. Mungkin Kingston Jiang akan meninggalkannya lagi demi tanggung jawab. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi.
Wajah cantik Klutang tegas. Kingston Jiang adalah miliknya, tidak ada yang bisa mengambilnya, tidak ada yang bisa melakukannya. Winona Jiang pergi ke kamar mandi dengan senyum tipis di wajahnya, ekspresinya mengatakan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Kingston Jiang pergi ke markas Tentara Api Merah. Distrik Militer Tentara Api Merah, di pintu gerbang. Kingston Jiang turun dari mobil. Belum mendekat, jalannya diblokir. Beberapa tentara dengan senjata lengkap berjalan, dan moncong hitam pekat mereka diarahkan ke Kingston Jiang. Apa yang kamu lakukan? Wajah Kingston Jiang tenggelam. Apakah kamu tahu siapa yang kamu lawan? Tahu, Raja Naga. Seorang jenderal dengan bintang di bahunya berjalan mendekat. Muncul di depan Kingston Jiang, berdiri tegak, memberi hormat, dan berkata dengan lantang, "Kamu adalah Panglima Naga Hitam Belantara Selatan, tetapi ini adalah markas besar Tentara Api Merah di kota Jingdu, kamu tidak memiliki hak untuk masuk. Jika kamu masuk, kamu telah melampaui otoritasmu. Tentara Api Merah memiliki hak mencegah setiap orang luar masuk." Kingston Jiang melirik tentara ini dan bertanya, "Siapa namamu?" Lapor Raja Naga, Wakil Komandan Tentara Api Merah, Yonardi. Yonardi berbicara dengan hormat. Namun, rasa hormat adalah rasa hormat, dia tetap tidak memerintahkan bawahannya untuk menurunkan senjatanya. "Raja Naga, ini markas Tentara Api Merah. Walaupun kamu adalah Raja Naga, tetapi kamu hanya dapat mengatur Tentara Naga Hitam, tidak memiliki mengurusi Tentara Api Merah, silakan kembali." Jenderal Hu, tidak tahukah kamu bahwa gedung Kongres adalah pertemuan untuk pengambilan suara? Aku sekarang adalah Komandan Tentara Api. Aku mendengar tentang hal itu, tetapi janji dokumen belum turun. Raja Naga akan memasuki area militer, mohon membawa dokumen penunjukan, bila tidak punya dokumen, maaf, aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Kingston Jiang datang ke sini hanya untuk memberitahu Tentara Api Merah bahwa dia akan mengadakan upacara penyambutan di sini. Dia juga mengetahui bahwa berbagai wilayah militer tidak dapat melebihi kewenangannya. Wakil Komandan Tentara Api Merah tidak membiarkannya masuk, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tangannya menunjuk Hunan, "Oke, kamu hebat, kamu tunggu saja." Dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Tentara Api Merah baru meletakkan senjatanya. Seorang tentara bertanya dengan hati-hati, "Jenderal Hu, apakah kami menyinggung komandan baru? Setelah menjabat, apakah komandan baru ini akan membunuh kami? Apa yang kamu takutkan? Sebagai seorang prajurit, kamu harus mengikuti disiplin. Terus berpatroli." Setelah berkata, dia berbalik dan pergi. Kingston Jiang juga datang ke sini dan langsung pergi ke kuil Tianan. Ruang tamu. Dia duduk di sofa dan berkata dengan wajah menggerutu, "Disiplin ini benar-benar berubah." Wang sedang membaca koran. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan koran di tangannya dan bertanya, "Siapa yang telah menyinggungmu?" "Aku hanya ingin pergi ke area militer area Tentara Api Merah. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat-lihat, tapi aku tidak diperbolehkan masuk, bahkan berani-berani memblokir jalan Raja Wang." Kingston Jiang mengambil rokok di atas meja dan merokok. Wang senyum dan berkata, "Ini normal. Kamp militer di berbagai tempat adalah kamp terpisah. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pendiri negara. Ini untuk mencegah komandan menjadi dominan, jadi saling mempertahankan." Kingston Jiang bertanya, "Kapan dokumen penunjukan akan diterbitkan?" "Jadi, apakah sangat terburu-buru?" Wang melirik Kingston Jiang. Kingston Jiang terkekeh dan berkata, "Tidak terburu-buru, tetapi sekarang sudah tersebur secara internal. Karena pemungutan suara telah disahkan, maka segera keluarkan dokumen penunjukan. Aku juga akan mengadakan upacara penyambutan dan mengundang semua orang dari kota Jingdu untuk datang menyambut putra surgawi. Bila dapat mengundang Tuan Gao maka itu bagus." Wang terkejut. Dia segera terpikirkan sesuatu, dia tersenyum dan berkata, "Oke, kita akan mengadakan pertemuan besok pagi untuk menyusun surat penunjukan, dan setelah ketiga pihak mencapnya, akan dikirimkan kepadamu."
Kingston Jiang juga tahu bahwa menjadi panglima sangat merepotkan. Pertama, harus mengadakan rapat pemilihan. Setelah jumlah suara disahkan, ketiga partai tersebut wajib mencap. Mereka adalah Wang, politik dan militer. Baru setelah ketiga partai itu lolos baru bisa diangkat secara resmi. Kalau begitu aku tunggu kabar baikmu. Kingston Jiang bangkit dan pergi. Ketika dia pergi, dia juga mengambil rokok spesial dari meja Wang. Bersambung.